selamat datang di Cuaca Kebatinan Negeri Para Bedongeng Selimut Gabut. Optimisme. Luar biasa, untuk hari ini saya berkesempatan, ini sudah masuk di kuliah kesekian gitu. Pak Setio Amrih Prasojo, SSM PD. Ben PD mas. Oh, men PD. Oh ya. Selama ini PD ini sing rada ngabot-abotin. Bagaimana kemudian PD ini so selaras ya? Gimana Pak Amrih? Sehat luar biasa. Berkat dalam Berkat dalam wah pangestunipun. pangatusipun matur nuwun saderengipun menika sampun dugi teng griya Gandeng Ceneng menika. Nggih. Wes. Mas pokoknya luar biasa untuk hari ini, mudah-mudahan bisa memberikan sebuah semangat untuk generasi itu. Semangat. Semangat ya. Saya agak bingung sebetulnya untuk ngatur waktu jenengan itu kapan saya bisa satu sparing ya, iso facting sama jenengan di ruang seperti gini itu. Karena kedalamannya kalau misal diukur kayak diukur neng rasa ya seru banget ya. Kontaknya beraneka macam itu variatif ya. Variatif. Terus kita bukan masalah ngomong masalah primer ya saat ini sekuler berarti ya. Ah, semanut. Wes manut. Oke, berkesempatan hari ini. Dalang kok itu. Loh, kapan meneh aku tadi dalam ngene iki. Luar biasa kok pokoknya ini. Ini gimana Pak Amrih ini? Masih sibuk apa nih hari ini? Sibuk Bersastra. mengamati cuaca aja lah. Selalu loh hubung-hubungannya dengan cuaca itu. salah Tapi mongso itu. salah mongso itu. Ini disuruh tadi satu bait puisi kita asik ngomong sastra Jawa gurit. Improvisasi kita kan menarik iki. Sebelum untuk Improvisasi gurit ya. Gurit itu kadang mak pentono metu nih kadang ya di download ora metu-metu. wah, berarti iki garis iki berarti. Nyelurit banget iki berarti. Berat. Apa yo spalme enggak dikasih ke loh untuk openingnya supaya aku rakaku nang ngene tegang banget asli enggak ngerti. Peningnya. Ora gurit Karena sini. ning beberapa tembung sing nyandel itu adalah Maruto kang mapak ing mangsa ketiga sing padha dingati-ati. Merga nggawa wisa. Oh iya. Berarti kan ini iki. Najan handar kita sing lagi deh. Najan kadang handar beni. Iki rada untuk tekannya ambek sana iki. Piye? Najan ini bakal tak rukti suci sejati. Ya toh. Berarti gebetane iki. Ya, mesti ana Duh, kebutuhan. maruta kandakno sak temene aku isih apa? Isih nyastro berarti. Isih kapang. Bosok apa? Isih kapang tumibaning Maruto kang nggawa tentrem ing ati. Aduh. Ngeri to. Aku rada ngredeg iki hubungane bab rasa pangrasa iki berarti. Haline rasa. Oh, bali nang rasa menah ya. Karena ngomong rasa iki rasa diukur ya. Suningnya aku bingung loh. Nah, arep ngukur masalah ning rasa itu. Gini Pak Amreh, kenapa kemudian saya menghadirkan jenengan itu salah satu kegelisahan yang menurut saya itu. Salah satu kegelisahan ini rata colke ngono kan malah dadi bebendu ngono ya. Nah, maka dari itu Ketika rusak. maka dari itu satu berharap bisa memberikan suatu energi yang baik untuk regenerasi berikutnya gitu. Makanya tagline Seneng Buri itu kalau diikuti kan di Gempol Aja Mendoso di Aja Kamrosa itu. Wah, berat ya. Apa tuh? Apa dia makanya didelehke Nah, enteng ya dicangkeng. nggak aneh enteng disangking. Iki aku bentuk tiktokan dulu gitu biar seirama ini nyambung ukara supaya seirama ini masih ada sesuatu nih supaya saya bisa masuk dan sampai kedalaman itu biaya caranya itu lagi aku mapping ini Mapping. baru mapping di ruang itu ya. Ya. Gini Pak Amreh, baik luar biasa. Jadi kalau untuk generasi saat ini mungkin masih mencari tahu ya tentang Pak Amrih Setio Prasojo itu. Aku sok kadang bingung ya Pak, antara nih Amrih Setio Prasojo atau Setio Amrih Prasojo gitu. Setio Amrih Prasojo. Oh iki udah-udah aku ndadekke gawe penganu meneh iki dadi terus ini. Tapi nek diudak-udak walaupun di depan karena nggon buri iki nek di ukurane iki diwalik tapi dadi ukuran sing apik Pak. Ya. Amriye Amrih, Setio Prasojo. Tadine sing Prasojo. Nah, itu loh. Sing luwih sing paling greget. Setiane Amrih ben Prasojo. Nah, sing greget iki sing mburi lho. Prasojo. Prasojo. Cepet.
Dalam rangka prasaja ya. Ini Pak Amre ini kebetulan masih konsen di Aksara ya, Jawa ya Pak. Ya sementara ini karena tupoksi di kantor rumah itu Untuk boxing gitu. Tapi kan masih bersinergi di beberapa komunitas saat ini tuh. hanya komunitas itu kan hanya untuk media saja, untuk media wahana untuk kita bisa berkumpul, berdiskusi, kan mesti kudu ono cantolannya. Yang kebetulan saya ambil di Cantolan Aksara. Kenapa di Aksara? Karena kita melihat sesuatu itu kalau tidak ada landasannya kan mesti gonjang ganjing. Ya, Sesuatu fondasi itu kan harus ada pondasi di mana kita harus menapakkan kaki. Kan benar. nggak mungkin kita ngelayang terus. Sesekali juga harus menapakkan kaki. Nah, tapak itu menurut saya yang paling real untuk bisa dilakukan ya melalui pergelutan di dunia aksara. Kenapa aksara? Karena aksara kan memang segala sesuatu kalau kita tidak ingin hilang dari peredaran sejarah panggung dunia, Ya. itu ya kembali ke kata aksara. Kalau kita memahami aksaranya bentuk tipografi huruf atau apapun ya hanya sekedar itu. Kalau yang tidak bisa membaca mungkin hanya melihat visual saja. Tulisan bisa dibaca, tapi nek sing ora iso maca kan melihatnya cuma visual kayak gambar, goresan. Ya benar ya. Tapi ketika kita bisa memahami konteks dari kenapa itu ada tergores dan itu menjadi bagian dari peradaban kan menjadi sesuatu yang menarik sebetulnya. Menarik kenapa? Karena dari akar katanya saja dari kata ksara kan. Ksara itu kan sesuatu yang hancur, sesuatu yang rusak. Kenapa kemudian ada tambahan A di depannya menjadi sesuatu yang tidak rusak, abadi. Oh, Badi. Sesuatu yang abadi. Maka kemudian kata itu menjadi lazim dipakai untuk mengistilahkan tulisan di peradaban Nusantara. Semua mesti diganti dengan aksara. Sesuatu yang tidak akan pernah hilang. Konteksnya terus apa? Nah, itu menjadi bagian juga yang menarik ketika melalui konteks aksara kita bisa menyelami, membuka pintu-pintu yang selama ini mungkin terkunci rapat karena kekurangan pemahaman kita terkait apa yang ada di balik Di balik simbol. simbol, di balik apa yang kita alami seharian selama kita hidup. Itu kan mesti banyak sekat-sekat pintu-pintu yang gagal kita buka. Ya. Kita hanya bisa ngungak dari kejauhan tapi gagal untuk bisa masuk, sehingga perspektif yang kita gunakan menjadi perspektif yang berasumsi saja. Oh iya, ya benar. Banyak orang berasumsi karena memang sebetulnya dia bisa mengakses pintu tapi karena tidak ada kunci, jadi akhirnya cuman delok kokatuan terus berasumsi oh berarti sini jero kae, padahal belum tentu. Oke. Ketika kita melihat angle-nya bisa masuk ternyata kok beda ya dengan apa yang saya lihat dari luar tadi. Tapi ketika kita masuk ternyata kok lain perspektif yang kemudian kita temukan di dalamnya. Nah, itu pentingnya peran kita kayak memahami tentang aksara. Jadi tidak hanya sekedar aktivitas kita membaca sesuatu melalui aksara atau kemudian menuangkan ide dalam bentuk aksara atau dalam bentuk tulisan, tapi lebih dari itu. Banyak sekali yang bisa kita lihat di dalam ketika kita bisa masuk. Kuncinya di situ sebetulnya. Ini menarik kalau singgung di masalah aksara ya, tidak terlepas dari sebuah peradaban gitu ya. Apakah kemudian saya lihat untuk hari ini ya, ini tuh anak-anak yang saya lihat untuk hari ini. Apakah kemudian bisa relate ketika kita suguhkan lagi dengan aksara pada akhirnya? Sangat relate karena pada dasarnya ketika kita semua terlahir ke Mayapada ini tuh dunia yang sebetulnya sangat singkat ini kan memang secara fitrah kita itu kan kita sebetulnya kalau memang buat teman-teman yang memang ada akar spiritualitas di dalam ya, artinya menganggap sesuatu ini memang bukan sesuatu yang kebetulan tapi memang ada yang create, ada yang meng-create, ada yang membuat sebuah skenario besar. Itu mungkin harus kembali ingat lagi kepada fitrah kita sebagai manusia yang lahir itu kan sebenarnya ada 3 kunci yang kadang lupa kita amati. Kadang kita lebih mencari ke sesuatu pembenaran dan segala macam. Ada 3 poin kunci yang sebenarnya saya tangkap sih dari beberapa pengamatan yang saya alami itu. Yang pertama itu fitrah kita itu adalah menjadi manusia kan.
Oke. Jadi manusia, dan manusia itu kita nggak bicara manusia sebagai makhluk sosialnya dulu ya. Oke. Manusia sebagai makhluk yang kemudian mendapatkan peran. Ya. Perannya itu sebenarnya ada tiga, mohon maaf. Ada tiga. Yang pertama itu kaitannya dengan intelektualitas. Ya pasti. Ya kan? Artinya manusia itu berakal. Ya, pasti. Harus menggunakan akalnya, dan manusia juga menjadi makhluk yang bermoral. Ya, oke. Karena itu irisan yang tidak bisa terpisahkan. Kemudian yang kedua itu terkait dengan yang namanya choice, Choice, good. pilihan, Ya. ya kan? Hmm. Nah, yang terakhir ini, kadang kita terjebak di yang terakhir ini, suffer, Suffer, penderitaan. oke. Tapi kan di situ ada the if sebelum di enter. Ya, Ketika kita research masalah choice tadi di situ. If jika. makanya ketika mau naik ke if kan berarti selama kita belum bisa menemukan kata if, kita kan masih terjebak di kata suffernya, penderitaan, derita. Oh iya. Ketika kita belum bisa memilih kan mesti apa toh? Wong Iya. banyak mengeluh. Waduh, Pasti ya. kuat banget ya uripku. Kuat banget ya uripku. Terlepas kemudian ya, di luar apa namanya? Di luar konteks bahwa sebenarnya manusia itu tidak pernah terlepas dari namanya penderitaan. Samsara. Samsara lah istilahnya Yes, apapun, oke itu lah. tetap larinya tetap ke situ karena itu adalah fitrah manusia yang paling dasar ketika dia mencoba mencari itu if tadi Oke. untuk enter. Ketika sudah mulai masuk ke sana, dia baru bisa memahami ternyata penderitaan itu tergantung dari choice kita, pilihan kita. Kita mau Perspektif menganggap, lagi di situ. nah, kita mau menganggap itu sebuah penderitaan atau itu sebuah menjadi bagian dari apa namanya, dari perjalanan untuk mencapai titik intelektualitas kita. Oh, baik, oke. Jadi ketika orang sudah mulai memahami, contoh lah orang Jawa itu kan selalu memainkan segala sesuatu melalui penderitaan dulu. Iya, Misal pasti. ngilmu kuwi kelakuannya mesti kanthi laku. Itu kan mesti ada penderitaan. Iya, pasti. Orang kudu awake dhewe enak teturun harus sinau. Di sisi lain ketika itu kita pahami sebagai penderitaan, itu derita loh itu. Pasti lah. Derita. Ego kita mesti nggak akan nerima itu derita. Wah, apot men yo. Dadak sinau, Benar ya. ya kan? Iya, benar. Itu choice kan, pilihan. Choice, ya. Ketika sudah bisa memilih, berarti kita naik grade lagi menjadi orang yang oh berarti awak dhewe nemu kene awak dhewe itu manusia. Iya. Manusia itu harus punya menggunakan akal nalarnya dipakai, moralitasnya juga harus seimbang karena di situ menjadi bagian pergulatan kenapa kita disebut manusia. Itu kan konteksnya lebih ke esensi tapi. Ya, Oke. lebih ke situ. Jadi memang yang jadi masalah ketika sekarang ada degradasi moral dan segala macam kan yang disentuh bukan pada level bagaimana kemudian kita mencapai titik di mana itu sebuah choice, sebuah pilihan. iya. Kita hanya terjebak pada perulangan sengsaranya yang ditelok, deritanya, Oke. tanpa kita mau mencoba melihat bahwa itu pilihan. Pilihan dalam tanda kutip bahwa kita itu bisa loh sebetulnya menitikkan bahwa apa yang kemudian orang rasakan sebagai penderitaan itu menjadi bagian dari laku, bagian dari yang kemudian nanti menjadi basic dari kebudayaan Jawa secara umum, menjadi laku yang itu akan menaikkan grade lagi menjadi perilaku yang bahasa lain yang kita serap menjadi adab, Oh, yes. ya kan? Larinya juga di adab. Ya kan? Adab. Ada yang bagian orang mengatakan orang sekarang kok nggak beradab ya? Loh, nggak beradabnya di mana? Itu karena mereka sebenarnya belum menemukan choice saja. Benar ya. Ketika manusia sudah menjadi titik pemilihan itu, otomatis tanpa ada komit bareng dalam sebuah komunitas atau dalam sebuah yang lebih besar di sekitar komunitas, itu mesti akan ada jenjang porsi tawar bahwa yo pilihanmu. Ketika kita sepakat bahwa nek dijiwit loro, yo jon jiwit, kan begitu. Iya. Itu kan kesadaran, choice, pilihan. Ketika kita pengen tetap melestarikan bahwa sesuatu itu dianggap jelek terus, kalau kita nggak mau introspek kemudian menjadi pilihan kita untuk menitikkan pilihan kita kepada sesuatu yang memang kita anggap oke, fine, semua orang merasa nyaman dengan itu, ya selamanya kita akan terjebak di situ. Jadi memang ketika bicara konteks seperti itu, kembalikan lagi kepada kita sebagai manusia itu mau seperti apa. Karena pilihan dan pilihan itu tidak boleh kita kemudian memaksa. Apa yang saya anggap menjadi sesuatu yang normatif, sesuatu yang ideal, kan belum tentu juga ideal menurut Mas Dedi Benar-benar oke. atau menurut orang banyak. Iya. Itu kan menjadi kesepakatan. Makanya bicara lagi ke aksara, saya belum menyentuh ke level
sebuah serat atau sebuah babat atau apapun yang paling sederhana aja. Ketika di Sastra Gending misalnya, Ya. di sana muncul susunan huruf yang kemudian kita kenal sekarang menjadi caroko itu. Ya. Itu kan sebenarnya juga ada choice di sana, ada pilihan. Oh ya. Di kalimat terakhir Mogo Bodongo, Oke. di atasnya ada lagi tulisan Podojoyonya. Kalau kita memahaminya dari belakang atau dari bawah tanpa tersebut dari awal, itu kan akan terlihat Mogo Bodongo, Podojoyonya. Itu kan choice, pilihan. Ya, oke. Tokoh yang dimunculkan di sini untuk personifikasi manusianya adalah sosok dengan nama Doro dan Sembodo. Dua nama ini kan menjadi bagian yang tidak pernah bisa lepas dari kita sebagai manusia. Ini jadi kontroversi artinya itu. Ya. Itu untuk pemahaman ya artinya kalau tadi sampai ke titik choice tadi situ itu. Ini miris menurut saya itu. Orang tuh bebas ya artinya itu, mereka tuh punya perspektif artinya untuk memaknai sebuah aksara dan sebagainya itu. Cuman kejadiannya ketika saya lihat dengan perspektif saya gitu. Saya selalu menggunakan seperti ini. Ketika kamu tahu tentang aksara seperti itu, bukalah kacamatamu. Jangan kamu serta-merta terus menggunakan sebuah kacamata untuk kamu menilai aksara itu hanya cuma segitu aja gitu. Iya. Aku tidak sepakat dengan itu. Menurut saya lah harusnya seperti gitu. Kalau kita ngukur aksara sendiri, kita ngomong hubungannya dengan Nusantara gitu. Tidak cuman konteksnya cuma satu di Jawa saja gitu. Ya. Cuman kembali lagi bahwa masalah ketika membuat seragam tadi lah, saya agak mirip juga. Ketika kamu bukan orang Jawa, artinya seperti itu tidak bisa membaca aksara Jawa berarti lo bukan atau kamu bukan orang Jawa di situ. Itu kan mirip. Ya. Miris banget Betul, dengan betul fenomena seperti itu kan miris gitu. Jadi gini Pak Amre itu, karena hubungannya dengan keberadaban lagi ya itu. Saya sepakat dengan ketika kita tadi pilih if tadi diletakkan di situ, pilihan tadi di situ. Saya sepakat. Cuman bagaimana kemudian aksara itu pada akhirnya nanti bisa lestari dan relate dengan keadaan hari ini gitu. Nah, itu tadi ketika kita masih ngomong seperti ini, berarti kita masih terjebak bahwa memahami aksara itu masih dalam bentuk tipografinya. Tipografi. Oke. Belum mengurai di luar itu. Maksud saya adalah sebagai contoh saja yang saya ambilkan contoh tadi kan analoginya di aksara Jawa karena memang yang setiap hari kita sering dengar diskusi tentang aksara Jawa, kemudian entah itu dari sisi tipografinya, entah itu dari sisi paugerannya, entah itu sisi filosofinya dan segala macam kan banyak orang perspektif di ranah itu. Tapi yang coba saya mau angkat itu kan tidak hanya sekedar tadi yang disampaikan wong Jawa ora iso maca aksara Jawa terus dianggap ora Jawane ilang. Kan gitu kan, masih terjebak di situ, terjebak di situ. Jadi yang mau saya pengen sampaikan adalah ke tadi if ada choice dan segala macam itu kan ketika kita melihat lebih detail di susunan tadi itu dua kalimat saja lah sudah bisa memberikan pemahaman ke kita bahwa segala sesuatu mesti ada pilihan. Contoh ya. Mogo Bodongo. Saya ambilkan contoh ketika si Doro dan Sembodo. Doro Sembodo ini kan sebuah sifat yang saling terkait antar satu sama lain. Karena Sembodo itu dianggap menjadi sifat manusia yang selalu patuh, selalu membawa ke hal yang baik. Katakanlah itu domainnya malaikat lah misalnya. Sementara yang Doro ini kan selalu berarti lebih ke monokrom ya, hitam putih. Selalu menyatakan itu yang berbuat jahat dan segala macam itu kan disimbolisasi dengan kata Doro. Doro itu sendiri kan bohong. Ya, supaya berbeda jauh dengan kutub yang Sembodo. Nah, ketika dua kutub ini tidak bisa kita kendalikan, tidak ada choice di antara kedua ini, padahal itu melekat di kita. Oke, iya benar. Sama-sama dikuatke. Ya. Ora ono sik tembung dalam tanda kutip. Ada pilihan tadi, kita tetap memilih dalam bentuk hitam putih. Tegas di situ. Iya, oke. Tanpa ada abu-abunya. Artinya pattern dikasihkan di titik tadi. Nah, tanpa ada abu-abu di situ, maka yang terjadi Mogo Bodongo. Menarik, Mogo Bodongo rugi kabeh. Nggak ada yang diuntungkan. Hanya karena kita ngegeki Sembodo ki bener, Doro ki sebener. Karena dua-duanya dari perspektif yang berbeda akan menyatakan aku yang paling benar, aku yang paling benar. Padahal benar sendiri kan perspektif juga. Ketika itu ditarung nggih, Mogo Bodongo. Menarik ini. Artinya Mogo Bodongo hancur kabeh. Isu yang sekarang berkembang di dunia kan selalu mengatakan di mana-mana selalu ayolah negosiat. Tapi aku sepakat dengan gitu, kembali lagi bahwa saya tidak memotong dari uraian dari cerita seperti itu. Setiap orang kan punya naskah di situ. Tidak kemudian serta merta terus harus pasti ada
ya choice tadi pada akhirnya di situ dimunculkan si choice tadi di situ biar ada perubahan baru Betul. pada akhirnya seperti itu. Itu gambaran tadi ya. Oke. Gambaran. Ketika there is no negotiate, ada negosiasi antara dulu dan Semboto. Kita masing-masing kokoh dengan iki bener, kabeh bener. Tapi ketika kabeh bener, istilah wong Jawa iki ngene, mbok aja rebut bener. Ngono ning aja ngono ya. Nah, kuwi kan tanjutane ngono ning aja ngono. Tapi kan biasanya mbok aja rebut bener. Iya sih. Karena kalau rebut bener, iki mesti remuk. Ya pasti lah. Nggak ada kemudian yang kemudian memunculkan ayo do rebut salah. Angel kan, ego kita nggak mungkin bisa nerima wong kok rebut salah. Urung apa-apa, ya wis aku sing kleru. Choice juga pilihan. Nah, ketika kita naik ada sisi negosiasi, negotiate kalau macam kita bisa menyeimbangkan dua kutub tadi. Yes. Maka yang terjadi pada joyonya. Joyo kabeh, menang kabeh, win-win solution. Oh, oke. Ya kan? Iya, oke. Nah, itu tadi konteksnya dengan yang tiga tadi saya bicarakan, ada intelektualitas, ada choice, ada pilihan dan suffer, penderitaan. Jadi ketika kita masih main di ranah mogo podongo tadi, ya berarti kita masih gagal dong mengkonsolidasi sesuatu yang sebenarnya bisa diabu-abukan tadi. Oh, Memang benar. kadang ada perlu kita titik hitam, putih, putih, ada titik itu. Tapi ada yang namanya skema untuk mencari sebelum kita enter kan mesti ada pertimbangan. Iya, pasti. Yang disampaikan tadi. Iya, Titik, benar-benar. enak segala macam. Iya, Sebelum benar. kita enter kan mesti enak itu. Iya, benar. Kata jika, dan jika itu ketika kita melakukan aktivitas pun tetap mesti membawa konsekuensi, nggak mungkin tidak. Karena dari from tadi ya. Iya. Oke. Mesti ada konsekuensi. Lu mau ngenter wis PD gitu, enter, mesti ada konsekuensinya. Konsekuensinya entah itu konsekuensi yang itu akan berakibat ke diri kita atau berefek ke yang Eksternal lain, lah ya. eksternal yang lain. Oke. Ketika sudah masuk ke ranah podojoyonya, kemudian ketika sudah podojoyonya kan berarti ada negosiasi, ada oke lah sesuatu harus dirembuk dengan kepala dingin, dengan gelak macam menjadi podojoyo, podo-podo menang, podo-podo efisien apa win-win solusinya terjadi. Setelah itu baru kita paham bahwa oh iya berarti itu menjadi bagian berarti itulah fungsinya kenapa kita diturunkan ke muka bumi ini menjadi sawolo, menjadi caroko, menjadi sing diutus. Gitu loh. Nah ini tidak kemudian saya mengabu-abukan Iya, oke. apapun konsep yang sudah sering dilontarkan oleh teman-teman ketika berdiskusi tentang Soro atau Iya, apapun. benar. Iya, Itu oke. tidak, cuman ini hanya perspektif lain aja supaya kita lebih teliti lagi ketika melihat sesuatu itu. Ya semakin banyak kita melihat Objek. contoh lah, objek ini kan Yes. kalau kita hanya dari sini mesti aja lihat kalau sing sisi kono. Oh, pasti ya. Iki nek sing sisi kono bro iki anu ya. Tapi ada titik linear sih artinya. Mesti ada. Apa sih ada? Mesti ya. ada. Satu selalu menggunakan semua itu punya metode ya artinya untuk membahas apapun itu. Kalau saya mungkin di bidang karena setiap orang tuh akumulasi dari intercept tadi, sebuah perkumpulan di situ. Betul. Saya selalu lihat dari sisi mana nih, bener menurut apa gitu. Betul. Ya kan, paham menurut siapa gitu. Itu selalu saya menegosiasi seperti itu. Dan itu membuat saya tuh PR ya, PR untuk saya tuh. Terus tidak kemudian saya tuh tersambung dengan situ dengan DPI dan seperti itu enggak. Saya mencari, aku meng-counter. Aku berarti ada sesuatu yang memang harus saya selesaikan di ruang-ruang yang belum saya selesaikan di situ. Gitu loh. Cuman ya kembali lagi bahwa kita sosial. Tapi aku bukan berarti terus konteks saya itu lebih ke bukan ke ranah saya bukan ke konteks seperti itu, bukan di situ. Cuma lebih bagaimana lebih ke value tadi, perspektif tadi dari si objek tadi di situ. Iya. Lebih ke situ. Jadi memang banyak permasalahan yang kita muncul dan kita lihat itu kan ya itu tadi kita kadang melihat segala sesuatu oke lah banyak orang kemudian menggerutu atau nek cara wong Jawa ini grudel gitu kan. Oh ya. Urip kok saiki ning kampung kok saya repot toh di situ ya. Keluarga sektoral lagi Iya maksudnya kan? gitu. Oke ya. Maksudnya kan ke situ. Artinya apa yang kemudian dipahami oleh ini lintas generasi sih sebenarnya. Karena kita bicara tadi generasi strawberry, generasi Z, generasi alpha, generasi racap tahu. Kadang menjadi gap ketika generasi yang sebelumnya itu menganggap bahwa anak sekarang itu tadi lepas dari kesepakatan-kesepakatan kultural yang sudah dibangun begitu lama oleh generasi sebelum kita. Oke. Bicara perilaku, bicara Tapi itu yang dibilang dengan kebudayaan loh.
Artinya aku sepakat dengan gini loh. Ketika kita ngomong masalah kebudayaan, relate juga ya. Iya, relate. Budaya itu tidak terlepas dari ekonomi. iya. Ekonomi masyarakat saat ini gitu. Jadi tidak kemudian berasumsi dibalikan ke 10 tahun atau kita kejauhan untuk menilai dan menakar sebuah kebudayaan tuh kan. Nggak bisa. Ketika kita melihat sebuah kebudayaan relate dengan hari ini. Aku sepakat dengan itu. Manusia ketika berjalan dengan timeline-nya peradaban kan nggak mungkin kan kita stuck di situ. Mesti kan berjalan. Ya, Berjalan. dan berjarak juga. Iya, berjalan. Otomatis ketika berjalan kan dari titik pertama kita melangkah ke belakang kan mesti naik jarak. Oh ya pasti itu. Perapatan lagi ya. Ya, jarak ada yang menganggap itu jarak itu atau banget. Iya, karena yang mengatakan jarak itu semakin menjauh karena dia stuck di situ, nggak mau ikut bergerak. Oh, oke. Kalau dia ikut bergerak, Sampailah. bisa jadi Kurang sampai bisa di sini. barengi Ya. atau ngamping-ngampingi. Benar-benar. Kuwi handayani nek Iya, cara benar. Ki Aja Dewanto. Iso ngimbangi. Nah, begitu dia sudah berhasil untuk menuturi tadi, tidak akan mungkin kemudian muncul sebuah teman bahwa wah bocah saiki atau banget muncul saka. Lah iya wong keren ya. yang menilai dia nggak ikut gerak. Oh benar-benar. Oke. Semakin kayak busur dilepas. Ya benar. Anak panah melesat ya kita wah tuh ya. Coba kita melu ikut orang ketang Ngamping-ngampingi gitu. Oh berarti. Ya, Aku iya saya sedikit paham ketika tadi disinggungkan terkait masalah Dora Sembodo tadi di situ. Oke, benar. Nggak relate ketika sekarang kemudian kita bicara anak-anak dimunculkan sebuah persepsi atau perspektif bahwa gilo Dora Sembodo doyan-doyan tusuk-tusukan mati bareng. Ya. Itu nggak relate zaman sekarang. Oh ya pastilah. Zaman sekarang itu zaman dimana kita harus pandai untuk menegosiasi sesuatu. Oh iya pasti. Dimanapun tempat kita harus pandai untuk kemampuan menegosiasi itu. Contoh kasus anak-anak sekarang itu mungkin bagi kita yang di generasi 90-an 80-an ke sini itu menganggap anak kita itu sekarang wis ucul dari segala macam perspektif kita di sini. Iya. Ketika kita nggak gerak. Iya benar sih Bang. Oke. Tapi justru malah kemampuan anak sekarang untuk menganalisis sesuatu Kritis lebih ngeri ketimbang kita. Ketika kita zamannya unlock ya, sekarang udah masuk digitalisasi semua seperti itu. Mereka tuh lebih kita ngomong masalah kan lebih kritis ya mereka. Oh iya. Kita ngomong masalah pola ternyata seperti itu, dia lebih ke dalam pola itu ternyata itu. Apa sih sebetulnya makna dari pada pola sendiri di situ? Cuman gagalnya kita kadang melihat itu tadi ada jarak, ada gap itu karena itu tadi kita nggak berusaha untuk nuturi. Benar sih. Memandang dari kejauhan saja tapi nggak mau ikut nuturi. Alasannya ya macam-macam lah. Kita nggak bisa membeberkan alasan personal di sini kan. Intinya proses tuturinya nggak ada. Nah ketika kita sudah bisa nuturi, peradaban yang semakin berjalan ke sana kan rasa teramping gitu. Artinya Iya teramping. benar ya. Sehingga ketika kita sudah berhasil untuk nuturi, syukur bagi kita bisa ngelancangi sidik. Iya benar ya. Lancangi sih dengan pengalaman hidup kita mungkin kan ya Juga bumbu lah ya. Kita lebih paham tentang manis asamnya kehidupan kan bisa lah untuk alasan kita ngegas di CS melancangi sidik Seberapa bahkan masih sedikit tapi ya setidaknya paling ora iso nglancangi sidik mengkontra, terus ya. posisi di ngelancangi sidik iya aja kemudian malah sing dilancangi di depak mundur no. Ya toh makanya tembungnya kan yang Madya Mangun Karso. Ya oke. Sih menarik gini. Begitu Dewi iso nglancangi yo ana tembung meneh wong Jawa. Banter ngoyak opo? Alon ya. Alon ngenteni opo? Rindir-rindir selak kesaut no. Nah, makanya kan Iki sing rada wis iso nglancangi ya wis. Artinya aja njuk sing dilancangi dhewe malah dikon nang mburi tenanan. Lancangi itu dalam hal untuk membangun ayo toh motivasi, dimotivasi generasi itu. Ya ora kleru. Karena sudut pandangmu beda dengan saya. Iya, tapi bener. ayo begitu sudah iso mangun karso jiwa itu termotivasi dan segala macam awake dhewe kudu siap untuk menjadi apa Oke. sung tulodo kuwi Ya, kita sampai ke Suntulodo tadi loh. Ini hubungannya dengan kesiapan tadi tuh. Mental, moralitas. Tapi apakah kemudian bisa tersentuh orang yang mereka nyusew kapasitas atau sebuah proses dari intercept perjalanan dia tidak mumpuni di situ? Itu jadi ancaman. itu dia. Jadi masalah gitu. itu dia jelas yang iso ngelancangi sik gase banter ning ora dhisin Ya, ketakutan itu. artinya itu nggak bisa terlepas, nggak bisa kita kemudian anggap apa ya itu memang bagian artinya
bahkan banyak yang sebelumnya bisa dari awal tuturi kemudian bisa madeg nang gone Mangun Karso ning tengah Madiani kuwi kemudian bisa langsung tulur kadang kala malah asik dengan le ngetutke Ya, kemudian malah lali. terlancangi lagi kesalip lagi dengan beberapa ini yang dia hanya modal ngegas aja menang gas-gasane ning bingung memposisikan arep ngopo ning ketika dia sudah bisa melancang artinya apa ya Tapi ada kalanya sih harusnya Pak, kalau kita ngomong masalah tentang tadi kita kembali lagi di masalah monokrom tadi, abu-abu di situ. Ada kalanya untuk menempatkan, cuman ya dikasih durasi lah. nah iya makanya itu kan berarti istilahnya Mas Jadi tadi kan ada if-nya di situ tuh. Ya if-nya ya selalu, kenapa selalu. kenapa tidak selalu dimunculkan ketika itu kan dengan kesadaran lagi. Iya. Ketika sudah masuk di ruang seperti itu, if kok kadang-kadang tidak ada pagarnya tadi di situ. Itu karena ya mungkin menjadi bagian fitrahnya kita sebagai manusia itu kadang mau mengenter kalau bahasa mengenter itu kadang Programmer lagi nih. Oke. lupa bahwa segala sesuatu itu mesti ada nek berarti nek if itu nek dibahasakan Indonesia kan jikalau neng Jawa nek ditembung yen apa nek ki nek engko kuwi ning tembung Jawa lawasan ki nek tembung jenenge menawa uta menawi itu kan harus menjadi bagian sebelum kita Enter itu ya. enter tadi menawi itu sudah menjadi bagian dari kehidupan ini wakil khusus untuk kebudayaan Jawa itu mesti enek kata-kata menawi njuk ditambah meneh enek duga-duga prayogane ya kan itu menjadi bagian pilihan ketika kita nanti akan tak submit ora ta iki Yes, ya, benar. submit ndak to tak submit berarti wis siap menawine oh ini tak submit kemungkinan besar kemudian nanti terekspos banyak orang dibaca banyak orang maka jangan kaget ketika nanti ada feedback juga Oh iya, track record pasti itu. menawi ini Iya, kita benar, mainkan iya. di situ Benar. menawi sudah duga prayogane juga disiapkan duga persiapan prayogane kepiye engko artinya bukan kemudian kita anti ketika apapun yang sudah kita beranikan enterkan tadi atau kita submitkan tadi menjadi bagian konsumsi banyak orang kemudian yuk defend wah orang iso kan nggak gitu karena ketika Anda menggunakan defend tadi berarti proses if tadi ketika Anda mau tut berarti ora matang Ramatang. Padahal sebetulnya ada dua cuman. Yes or no. ya Jawabannya kan cuma itu itu. kan pilihan toh. Iya kan? Itu kan pilihan kan? Sebenarnya cuma itu. Antara if gitu ada yes or no yes oke submit yes no oh tahan dulu Sebetulnya kan aku lebih kompleks menganalisa seperti itu, cuma dua jawabannya ketika no, yes itu. Tapi di tengah-tengah ada if. Bagaimana kita harus ngejol kita di situ. Gitu. Itu sih. Jadi kalau kita ngomong perseptik saya, masih dengan kacamata saya sendiri hati ini di ruang seni murni, hati ini di seni rupa. Aku hubungannya dengan oh iya. Lebih ke lihatnya ke nganu sih apa namanya? Warna primer sih. Ya ada sedikit sambung ya. Nanti hubungannya juga dengan sebuah proses peradaban di situ itu. Kenapa kemudian si babon ini tadi, ini kalau kamu menjadi warna ya warna yang tegas tadi di situ. Biru ya biru. Karena yang empat menurut saya ada warna primer itu secara simbolik itu warna merah, terus kemudian kuning, biru, bingung nah itu kota dia tersier perpaduan dan sebagainya gitu Pak Amri. Aku rada ya eman-eman ya, cuman memang butuh yang jadi masalah kendala saat ini mungkin kedalaman mereka ya untuk memahami sebuah makna ya itu sebuah makna tadi di situ. Kebanyakan mereka tuh bisa menggores ketika dikasih sebuah kanvas itu. Banyak mereka tuh bisa menggores seperti gitu, tapi nggak tahu esensi sama maknanya ketika kamu sudah menggores itu. Kan kasihan nanti untuk generasi berikutnya.